Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita mengerti pengharapan yang kita miliki? Saudara, ada begitu banyak orang mengatakan dia memiliki pengharapan. Namun, pada siapa dan pada apakah pengharapan yang mereka andalkan? Saudara, jikalau kita tidak mengenal Tuhan, maka pengharapan yang kita miliki hanya pengharapan yang semu. Sesungguhnya pengharapan yang sejati ada di dalam Tuhan. Karena Dia Tuhan yang penuh kuasa dan Dia penuh kasih kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu yang tertulis dalam Mazmur 127 ayat 1b. Saudara, seringkali kita melupakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sesungguhnya kehidupan kita itu sangat bergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan sanggup untuk melindungi kehidupan kita secara mutlak. Bukankah ada kalanya kita sudah merasa menjaga kehidupan kita begitu baik? Ternyata tanpa kita undang, masalah mulai datang. Jikalau kita dapat melalui kehidupan kita dengan baik, kita tidak boleh menganggap sepi kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri ini aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka,
dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Asa menjadi raja menggantikan Abia. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia mengajak bangsa Yehuda untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, hal ini memberikan pengaruh dalam kehidupan bangsa Yehuda. Orientasi kehidupan kita itu dapat mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, penting sekali orientasi kita itu adalah kepada Tuhan. Sebab hal-hal yang baik itu adalah pemberian Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, membangun kehidupan kita itu membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Dia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara, apa yang dikisahkan dari firman Allah hari ini membuat mata kita celik bahwa sesungguhnya Raja Asa bisa membangun benteng untuk melindungi kota-kota di Yehuda. Itu karena Tuhan telah membentengi negeri Yehuda. Maksudnya adalah Tuhan memberikan keamanan bagi negeri itu, maka negeri itu baru bisa membangun bentengnya. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita bisa membangun benteng untuk melindungi diri kita. Dan itulah kekuatan kita. Tapi jangan lupa, saudara, untuk membangun benteng, kita perlu keamanan. Supaya kita bisa membangun benteng itu. Raja Asa tidak pernah bisa membangun benteng kalau negaranya terus diserang oleh bangsa lain. Tetapi karena Tuhan memberikan keamanan bagi negeri Yehuda, maka negeri ini mulai bisa memperkokoh dirinya. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita, bukan? Saudara, kalau kita ingin membangun kehidupan kita yang kuat dan teguh, untuk membangun kehidupan yang kuat dan teguh itu kita perlu rasa aman. Kita perlu keamanan. Atau bahasa firman Tuhan, kita perlu damai sejahtera itu. Saudara, Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus. Saudara, damai sejahtera Yesus tinggalkan bagi kita. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Saudara, adakah damai sejahtera yang sejati yang diberikan dunia ini? Tidak ada. Semuanya bersifat relatif. Maksudnya relatif adalah tergantung kepada situasi kondisi, tergantung kepada orang-orang di sekitar kita, tergantung cuaca. Sehingga saudara, tidak ada damai sejahtera di dunia ini yang sifatnya absolut. Tetapi puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, jikalau Tuhan mau memberikan damai sejahtera, maka saudara, tidak ada yang dapat menghalangi. Maka itu saudara, damai sejahtera Tuhan sifatnya absolut. Tidak tergantung situasi kondisi, tidak tergantung orang-orang di sekitar kita, dan tidak tergantung apapun. Saudara, disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita harus dekat dengan Dia? Mengapa kita harus hidup di dalam Dia? Karena di luar
Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, itulah yang dialami oleh Raja Asa. Saudara, Raja Asa, dia hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Bahkan dia menggerakkan orang Yehuda untuk mencari wajah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan yang bisa dibangun ketika kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, yang lemah bersama Tuhan itu jauh lebih kuat daripada yang kuat tanpa takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Saudara, dari apa yang kita baca, kita bisa membayangkan satu peperangan yang tidak berimbang. Jumlah pasukan daripada Raja Asa itu separuh lebih kecil daripada jumlah pasukan orang-orang Ethiopia. Saudara, tidak heran Raja Asa berseru kepada Tuhan bahwa tidak ada yang dapat menolong mereka. Mereka ini lemah menghadapi pasukan yang besar dari Ethiopia. Dan Asa mengatakan bahwa jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudara, peperangan Asa melawan orang-orang Ethiopia bukan sekedar peperangan antar manusia, tetapi ini adalah peperangan rohani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kuat tanpa takut akan Tuhan jauh lebih lemah daripada yang lemah tetapi bersama dengan Tuhan. Saudara, kita adalah orang yang lemah. Kita bisa menjadi orang yang tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, saudara, orang yang tidak signifikan, orang yang lemah bersama dengan Tuhan, dia menjadi orang yang kuat dan signifikan. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata begini, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara, kalimat-kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, kalimat yang sangat-sangat kontradiktif, bukan? Yaitu dalam kelemahan justru mengalami kuasa. Namun saudara, ketika kita merenungkannya, kita dapat mengerti. Kalau kita merasa diri kuat, maka kita merasa tidak butuh Tuhan. Maka kita mengabaikan Tuhan. Tetapi ketika kita sangat lemah, barulah kita mau menerima pertolongan Tuhan. Disitulah saudara-saudara kita mengalami kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang begitu kuat sehingga dia tidak perlu Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari kenyataan yang seperti itu, kita menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang berbahagia ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kekuatan kita ada di dalam Tuhan.
Saudara, disitulah saudara-saudara kita boleh menjadi orang-orang percaya yang hidup di dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyadarkan kami akan firman Tuhan, supaya kami menyadari siapa diri kami. Dan kami sadar betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.